Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Ali dan teman saya Nurjana Nikmah dari kelas C1 kelompok 6 akan sedikit menerangkan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Baik, perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Kita mulai dari yang di Cina terlebih dahulu. Pendidikan di Cina dikendalikan oleh pemerintah. Standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan juga ditentukan oleh negara. Kemudian sekolah tinggal mengelola standar proses dan standar penilaian kompetensi kelulusannya. Konsep ini menyebabkan sekolah hanya fokus dalam kegiatan sekolah tanpa perlu memikirkan urusan lain yang cukup menyita waktu, seperti syarat dan pengelola seperti di sekolah di Indonesia. Next. Tujuan pendidikan nasional Cina adalah untuk mempersiapkan pembelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, artistik, estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya, agar menjadi pekerja sosial yang memiliki idealisme, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Wajib belajar di Cina berlangsung selama 9 tahun, di mana anak-anak memasuki sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sebelum memasuki masa sekolah dasar, anak dapat memperoleh pendidikan PAUD untuk beberapa tahun. Wajib belajar terdiri atas 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun tingkatan sekolah menengah pertama. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, peserta didik menempuh ujian nasional untuk memasuki pendidikan menengah atas yang terdiri dari 3 kategori, yaitu sekolah SMA umum, SMA spesialis, atau teknik profesional. Baik, itu tadi sekilas tentang pendidikan di Cina. Sekarang kita lanjutkan untuk pendidikan di India. Baik, pendidikan di India. Rakyat India terbagi dalam 4 kasta. Pendidikannya pun mereka berdasarkan kasta-kasta tersebut. Yang pertama adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Bagi orang India, ilmu adalah alat untuk mencari kesempurnaan mistik. Mistik adalah penyepian batin dari kenyataan dengan tujuan menunggal dengan Tuhan. Kasta Brahmana terdiri dari kaum pendeta. Nah, tadi kasta tertinggi, kasta Brahmana, itu terdiri dari kaum pendeta. Kemudian kasta Ksatria adalah kaum bangsawan, prajurit. Mereka menerima pengajaran dalam membaca, menulis, berhitung, dan ilmu siasat berperang. Kasta yang kedua, kasta Ksatria. Kasta Waisya terdiri dari para tukang, pedagang, peladang, dan sebagainya. Kasta Waisya mendapatkan pengetahuan dan pengajaran dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir adalah kasta paling rendah atau kasta Sudra. Dianggap sebagai manusia yang hina, yang hanya dapat melakukan pekerjaan budak, sehingga mereka tidak berhak mendapat pengajaran atau pendidikan. Baik, kita masuk ke ciri pendidikan di India.
Yang pertama, ciri pendidikan di India adalah pendidikan agama diutamakan. Dasar pendidikannya adalah kitab Veda. Kitab Veda adalah kitab suci orang India. Ciri yang kedua, kasta Brahmana menjadi penyelenggara dari pendidikan. Mereka menguasai hidup dan hanya kasta ini yang mempunyai pengetahuan. Jadi kasta Brahmana berperan sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Dan ciri yang keempat, pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan, kecuali untuk calon-calon penari kuil. Oke, itu tadi seputar tentang pendidikan di Cina dan di India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.